memberikan tembakan ke bagian Voindon KID harus segera masuk ke dalam zona dan Flash. Ya, Flash rata oleh zona dan tertembak dengan tim Xavier seperti ya tadi. Sama Reza kayaknya terakhir tadi. Tadi masih ada satu Top di Z. bagian belakang. Agak jauh sedikit dia. Kayaknya kena zona atau enggak kena dari Xavier. Oke, Yang sama oke. Reza kena juga tadi satu. Cukup padat memang, Ya. cukup intens juga di atas dan juga tirennya seperti yang lo bilang LDG. Ini sulit untuk dimainkan dan itu sebenarnya adalah makanan untuk pemain-pemain dari The Xavier. Namun ya balik lagi, ini yang gue katakan untuk mereka adalah how to solving. Ketika mereka bermain di outer, jangan terus-menerus untuk menunggu momen third party. Ya mungkin kalau momen seperti ini, mereka menunggu The Xavier bakal ditabrak oleh Bigetron atau tidak. Kalau ditabrak, disitulah mereka baru masuk. Tapi kalau Bigetron tidak menabrak The Xavier, apa yang harus mereka lakukan? Itu yang harus menjadi PR mereka. 10%-nya lah yang tetap tidak mengubah playstyle mereka. Jadi setidaknya ada poin-poin eliminasi kalau memang mereka meniatkan untuk nge-gatekeeping tim-tim lain ya kan. Cuman kalau ada skenario yang berbeda di mana Bigetron mereka lebih condong untuk straight forward ke zona, The Xavier akan kehilangan poin-poin yang mungkin seharusnya mereka dapatkan ya kan. Oke. Jadi itu yang menjadi concernnya untuk tim The Xavier. Tapi ini juga menjadi kekhawatiran selanjutnya bagaimana pertemuan Boom dan juga RRQ semakin lebih intens lagi. Dengan dua playernya down masing-masing dari Boom dan juga tim RRQ. Dan bahkan sekarang nampaknya RRQ dibuat tidak berdaya kondisinya oleh Boom Esports. Boom masih dengan 3 anggotanya mereka. Nih seharusnya kalau kita ngelihat dari sisi luarnya Lapar yang menjadi the last man standing bagi tim RRQ. Ada kokangan Nits tapi di cancel, akan coba bermain dengan FVP Gaming Mode-nya. Ending terlebih dahulu yang akan diutamakan oleh seorang Lapar. Itu adalah hal yang cukup menarik dari RRQ. Ada Genfos di bagian kiri. Seperti tadi ada call untuk bermain di bagian kiri, tapi memaksakan fight di bagian kanan. Akhirnya membuat RRQ pun tidak bisa melakukan backup. Bahkan tim Secret datang ke arah bagian Genfos dan Lapar menjadi last man standing. Nih tim ini dilempar. Veksi di balik sebuah batu, Casper, Acul terus menerus melemparkan nade ke arah bagian Veksi, tapi tembakan justru memberikan damage entah datang dari mana, mungkin Bigetron, mungkin tim yang lain. Di tempat lain tim Secret pun juga menumbangkan Boom Esports yang tadi lepas dari genggaman RRQ, membuat tim Indonesia sangat disayangkan menjadi tim dengan roster terbanyak memang yang bermain di bagian Grand Final, tapi lagi dan lagi dengan makin banyaknya roster tersebut pertemuan mereka tidak terelakkan. Sedari tadi sudah banyak kejadian antar tim Indonesia saling bertemu. Ya, dari mulai RRQ Boom, dari Voin dan juga Kagenra, Boom dan juga Voindon KID. Banyak yang bertemu untuk derby Indonesia seperti yang digambarkan oleh seorang LDG juga. Dan kita bisa melihat juga perjuangan terakhir yang dimiliki dari seorang Lapar The Xavier. Jangan melihat, tapi Levi's bengkok sebuah granat. Harusnya Lapar sudah semakin terdeteksi, terbukakah kondisinya dan akan coba dihampiri oleh seorang Lamborghini. Dan follow backup pun nampaknya datang dan akhirnya Lapar tertangkap sudah oleh seorang Lamborghini dan RRQ. Diberhentikan kondisinya di hashtag yang ke-12 dengan hanya membawa 3 poin eliminasi. Tim Indonesia satu persatu tumbang. Kita menyisakan Bigetron, kita menyisakan Kagenra, Boom dan juga Alter Ego. Berarti 4 tim. Saat ini yang ada di bagian late game pun juga 4 tim tersebut semuanya atau hampir semuanya pincang ya. Kita melihat Boom tinggal 1, Bigetron 3, kemudian juga Kagenra masih 4 ternyata. Berarti 2 tim Indonesia utuh, 2 timnya ada pincangnya. Kita lihat nanti bagaimana, sementara K-Look dengan spray yang begitu sakit, break tumbang, bahkan dalam upaya kabur menggunakan bagi. Memang player satu ini mempunyai power yang begitu sakit dan kita dengar sayup-sayup teriakan dari warga atau masyarakat Malaysia yang nonton langsung di sana. Utility dilemparkan kembali lagi, Frankie seperti sangat licin di balik beberapa batuan tidak ter-knockdown. Dari utility yang terus dilemparkan, adik Luke tertembak entah dari bagian mana, tertembak dari tim yang lain, tapi Frankie melakukan finishing dengan sangat baik, menunggu momentum dari CD Alliance datang. Yang kedua Jimmy bahkan didapatkan dan tim Secret membalikkan keadaan, turn the table, membuat 3 melawan 2 menjadi 2 melawan 1. Ya, 3 player dari tim Selcom DJ Alliance belum mampu menjatuhkan 2 punggawa terakhir dari tim Secret. Ini yang kita sukai untuk kompetisi, di mana tim-tim di papan bawah mereka tidak berhenti-hentinya berjuang, tidak berhenti-hentinya mencoba juga untuk kembali mendongkrak lagi situasi yang mungkin membuat mereka terpuruk, tapi dijadikan sebuah motivasi lagi untuk bisa bangkit, setidaknya berada di papan tengah klasemen untuk di hari yang kedua. Di bagian sisi lainnya, perjuangan di tim Alter Ego yang terpantau sebelumnya mereka masih prima dengan 4 playernya mereka, membuat mereka nampaknya semakin lebih pede lagi untuk memulai fightnya kembali dengan tim E-Arena. 4 melawan 4, kondisinya masih berimbang saat ini, dan bisa kita pantau juga Selcom DJ Alliance langsung dipulangkan oleh lawannya mereka. Tapi Hunt for You mendapatkan seorang Tiger X, dibalaskan sudah trading knockdown
terjadi. Dan sekarang NC2, lagi-lagi NC2 player yang sering kali menjadi halangan. Banyak banget tim dibuat tidak berdaya. Tapi lihat lemparan granat, Naze di seorang Okta mengincar seorang Joker. Tapi masih miss dan bahkan sudah mulai banyak sekali cicilan damage yang masuk ke dalam Joker ataupun dari seorang Okta. Bahkan Hans tidak bisa diselamatkan, Alpha bahkan masih tertatih-tatih. Tapi di lain sisi Tiger X berhasil tuh dibangkitkan 4 melawan 2. Karena Alpha tidak bisa membantu sama sekali. Bahkan Time Entertainment di bagian belakang pun akhirnya masuk dalam peperangan kali ini. Okta dapatkan satu, mendapatkan yang kedua. Arena menyisakan satu orang saja, tapi seorang Rocky pun tidak dalam kondisi yang prima. Sakura menjadi satu Algojo terakhir melakukan ending. Satu player alter ego dari seorang Rocky akan maju ke arah bagian depan, ganti ke arah bagian 12, ke tembak dan meratakan dari Arena pulang ke lobby. Dan Alpha harusnya masih bisa diselamatkan karena masih masuk ke dalam zona. Another big fight, Bigetron melawan The Xavier. Nate dari Federalis kenapa tidak jadi dilempar, malah melakukan tembakan, tabrakan dilontarkan, dan Bigetron dalam waktu yang begitu singkat tertembak Kagendra, tertembak The Xavier, pulang ke lobby. Ada yang mau disampaikan, Kak Junior? Sangat sayang banget ya, gue berharap Bigetron tadi bisa nge-stop poin dari The Xavier. Karena menurut gue udah terlampau cukup lumayan ini untuk mengejar mereka, cukup stabil, cukup konsisten. Makin geleng-geleng kepala lagi untuk mereka. Jadi mungkin dari segi team fight tadi kerjasama dari The Xavier kayak lebih rapi deh. Mereka lebih tenang, mereka lebih tahu posisi-posisi pemain dari Bigetron. Sedangkan Bigetron tadi agak terfokuskan sama satu bagi yang mengitari mereka. Sehingga enak banget. Backline dari The Xavier yang memberikan cover itu mudah untuk menangkap pemain-pemain Bigetron yang membuka badan. That's Bigetron mesti lebih tenang lagi untuk melakukan team fight. Berarti masih sama ya untuk PR-nya ya, lebih tenang lagi untuk team fight yang mereka. Dan berarti placement terbaik untuk di game kali ini Hesek yang ke-8 untuk Bigetron dengan 4 poin eliminasi. Dan masih ada perjuangan dari 7 tim lainnya. Kage yang masih ada ya? Masih ada Kagendra, Ya. masih 4 juga. Top 4 garanti emang buat di kepala gue. Nah ini Kagendra. dia adalah repair kit ya teman-teman semua yang bisa kalian dapatkan di in-game juga. Jadi ada beberapa hal baru memang di update kemarin yang membuat PUBG Mobile jadi lebih variatif lagi. Tapi berbicara Kagendra, kali ini adalah momen mereka. Mereka punya 4 orang, mereka bisa melebar. Mungkin main ke arah bagian kiri akan terlalu riskan, tapi bermain di bagian lower ground masih bisa mereka lakukan. Sam9 mungkin sekarang bersama Time Entertainment adalah 2 gangguan terburuk bagi Kagendra karena memang high ground masih mereka bisa kontrol. Gua rasa Kagendra akan menunggu peperangan di bagian high ground baru mereka bergerak. Karena kalau bergerak di waktu tidak adanya perang di bagian atas akan sangat berbahaya. Atau pilihan lainnya adalah mereka membuat momentum dengan menumbangkan player-player yang ada di bagian atas. Tapi benar saja The Xavier masih menjadi bayang-bayang tertinggi. Bahkan Sam9 pun secara eliminasi masih kalah dari The Xavier. Jadi untuk mengejar poin pun belum saat ini. Secara placement masih bahkan bisa bertambah karena The Xavier baru saja meratakan tim Secret. 6 eliminasi sudah dibukukan. Sam9 tertembak kali ini. Rocky May mendapatkan 1 dan compound ini, Shake kecil ini menjadi pertahanan terakhir. Bahkan Nate dari Bright meratakan 1 player lagi, membuat Sam9 hanya bertahan dengan 1 orang saja. Ya betul, di satu Shake yang sama coba untuk bisa membangkitkan kembali 2 playernya yang ter-knockdown. Itu akan menjadi kondisi yang sulit sekali untuk tim Sam9. Tapi Kagendra berhasil bisa mendapatkan sebuah opening knock yang luar biasa terhadap Time Entertainment. Di mana dari 1 playernya yaitu Golf ter-knockdown kondisinya saat ini di follow up lagi dengan gencatan ataupun dengan banyak sekali hujan granat yang diberikan dari sisi Kagendra. Bahkan tim di waktu yang bersamaan harus fight dengan 2 tim yang berbeda. Ada Kagendra, ada Sam9, 3 team showdown kali ini. Dan bahkan di satu tempat yang sama Sam9 dia berhasil meratakan Time Entertainment. Tapi lihat Kagendra masuk di waktu yang tepat dan akhirnya top 4 jaminan bagi Kagendra. Bala Gendra berteriak gembira tentunya dengan permainan yang luar biasa sekali. Karena itu dia creating momentum yang sempat tadi kita bahas. Bisa dilakukan dengan sangat baik. Dan kali ini Alter Ego, ini adalah kesempatan bagi mereka juga untuk menambah poin. Tidak hanya Kagendra, Rocky mengamati ke arah bagian depan. 1 player Xavier sedang tersungkur. 1 lagi itu Lamborghini. Hanya butuh ending saja. Dan akan membuat chicken dinner yang kedua. Atau ketiga berarti untuk tim Indonesia di hari ini. Dan top 2 Kagendra, Alter Ego. Tos dulu dong analis berdua. Asik. Dan antara Alter Ego Kagendra siapapun Kage bebas. Tapi kalau dari segi posisinya memang Kagendra yang lebih untung untuk posisi mereka. Quantity playernya Rocky May, the last man standing-nya akhirnya dieksekusi. Dan Kagendra mendapatkan winner chicken dinner di game pertama Miramar di game
ini. Oke, kompon yang ditempati Kak Gendra sebenarnya juga umum ya untuk ditempati